Kenapa harus ada talqin? Kenapa harus ada ijazah? Ijazah itu ijazah izin mengamalkan satu zikir. Talqin itu secara bahasa Arab dari kata laqana yulaqqinu talqinan, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Artinya memberikan bimbingan zikir. Kenapa harus ada talqin? Karena kita ini rata-rata mengalami amnesia spiritual. Jadi roh kita ini lupa kalau kita dulu pernah bertemu Allah. Ada yang pernah ingat nggak, Pak? Dulu ketemu Allah ada yang ingat nggak? Kan nggak ada yang ingat. Maka Allah utuslah Rasulullah, diutuslah nabi-nabi Allah. Para nabi, para rasul sudah pindah alam. Yang masih di alam ini siapa ya? Guru-guru kita, pewaris para nabi, para rasul. Nah, mereka lah nanti yang mengemban amanah untuk memberikan bimbingan zikir. Jadi talqin zikir, terjemahan bebasnya bimbingan zikir. Perlu dibimbing nggak Pak zikirnya? Perlu. Kalau nggak, zikirnya nggak ada maknanya, nggak ada rasanya kalau nggak ada bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khairan fihi wa khairan ba'dahu wa na'udzu bika min sharri hadzal yawm wa sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. Bapak, saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah tazkir, peringatan, karena peringatan itu hanya berefek kepada orang yang beriman. Jadi kalau udah nggak ada rasa percaya, tidak ada efeknya, meskipun Al-Qur'annya suci. Ya, meskipun orang yang bicaranya bergelar ini dan itu, nggak ngaruh ya. Dan kita beruntung Allah memberikan kita rasa iman itu, alhamdulillah. Tema kita tentang talqin zikir. Kenapa harus ada talqin? Kenapa harus ada ijazah? Ijazah itu ijazah izin mengamalkan satu zikir. Talqin itu secara bahasa Arab dari kata laqana yulaqqinu talqinan, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Artinya memberikan bimbingan zikir. Kenapa harus ada talqin? Karena kita ini rata-rata mengalami amnesia spiritual. Jadi roh kita ini lupa kalau kita dulu pernah bertemu Allah. Ada yang pernah ingat nggak, Pak? Dulu ketemu Allah ada yang ingat nggak? Kan nggak ada yang ingat. Maka Allah utuslah Rasulullah, diutuslah nabi-nabi Allah. Para nabi, para rasul sudah pindah alam. Yang masih di alam ini siapa ya? Guru-guru kita, pewaris para nabi, para rasul. Nah, mereka lah nanti yang mengemban amanah untuk memberikan bimbingan zikir. Jadi talqin zikir, terjemahan bebasnya bimbingan zikir. Perlu dibimbing nggak Pak zikirnya? Perlu. Kalau nggak, zikirnya nggak ada maknanya, nggak ada rasanya kalau nggak ada bimbingan. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Itu sebenarnya semua sama. Ketika di musim haji, Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara-cara manasikmu, zikirmu, salatmu, ibadahmu.
artinya sama, walaupun perintahnya khusus haji, tapi untuk semuanya. Maka zikir harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disebut berzikir kalau tidak mengikuti sunnah Nabi. Masalahnya, sunnah itu diriwayatkan oleh para ahli hadis, ada yang diriwayatkan oleh ahli zikir. Ini beda. Standarnya juga beda. Ahli hadis itu punya standar. Orang yang meriwayatkan hadis kualitasnya harus sikoh. Sikoh ini artinya kredibel. Bagi ahli zikir bukan sekedar sikoh terpercaya, bukan sekedar hafalannya bagus. Dia harus arif billah, wasil ilallah. Dia harus kenal siapa yang dizikirkan. Jadi beda standar. Ahli hadis cukup orangnya pinter, hafalannya bagus. Kalau ahli zikir nggak cukup, orangnya nggak mesti pinter-pinter amat, yang penting dia kenal siapa yang dia sembah. Mana yang lebih berat, Pak? Ahli hadis Pak ahli zikir? Ahli zikir. Ini yang dilupakan banyak orang. Maka sanad atau silsilah zikir antara ahli hadis itu berbeda kualitas dengan ahli zikir. Ini sebagai contoh umum. Kita sholat pakai bacaan Al-Quran, Al-Fatihahnya riwayat Imam Asim yang diriwayatkan oleh muridnya Imam Hafiz. Jadi Quran kita ini, Pak, ini diriwayatkan, ini ada periwayatnya. Enggak ujuk-ujuk datang ke Pekanbaru begini, enggak. Maka disebut ya, biasanya ditulis di sini. Biriwayati Hafsin an Asim. Pada baca enggak? Enggak ya? Jadi Quran itu diriwayatkan. Tapi coba cek. Ini yang ngotot nih dengan tradisi ahli hadis. Kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang harus dikritisi dengan standar ahli hadis, ada yang tidak boleh dikritisi dengan standar ahli hadis. Contoh, ini Imam Hafiz berguru kepada Asim. Imam Asim secara ilmu hadis riwayatnya dhaif. Kalau kita pakai standar ahli hadis, ini Al-Quran jadi dhaif nggak? Paham? Paham maksudnya? Mudah nggak saya cerita? Nyambung, saya cerita apa? Jadi ahli hadis itu mensyaratkan orangnya harus sikoh. Sikoh itu kredibel, hafalannya harus tobit. Imam Asim yang meriwayatkan bacaan ini, nah bacaan ini kan nandanya saya nggak tahu tadi baca Al-Qurannya apakah itu diwakaf tadi atau saktah, saya nggak ngerti. Jadi kalau baca Quran versi Hafiz, bismillahnya dijaharkan, udah bener. Yang kedua, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Jangan berhenti di tengah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu ya? Itu qiraat lain, itu riwayat lain. Jadi ini pun berhenti dimanapun Ahlul Quran meriwayatkan. Maaf, lupa minum tadi. Bismillah. Jadi teman-teman yang antum suka kajian hadis, ilmu hadis itu syai'un fannun mustaqillun. Itu disiplin ilmu yang khas. Standarisasinya tidak boleh diterapkan ke ilmu yang lain kecuali yang sesuai. Dalam bab Al-Quran saja tidak bisa diterapkan. Oke? Apalagi untuk talqin zikir. Itu udah beda langit dan bumi ilmunya. Siang malam bedanya. Maka tolong bagi para kritikus hadis jangan pakai standar itu. Kalau pakai standar itu kita akan meninggalkan Al-Quran yang kita baca hari ini. Ya. Terus pakai standar apa? Ahli zikir. Ahli zikir ini boleh kita sebut ahli tasawuf, ahli tarekat. Malu ya, takut ya sebut tarekat ya. Orang hari ini malu nyebut tasawuf. Ya, masjid ini kayaknya udah insaf ini. Insya Allah ya. Saya di mana-mana itu dipesenin sama pengurusnya. Di sini enggak ya. Ustaz, jangan sebut-sebut tasawuf, Ustaz. Kenapa?
Jamaah sensitif. Loh, jamaah ikut ustadz, ustadz ikut jamaah. Bengong pengurusnya. Ya. Loh, kalau antum begitu, kapan jamaah naik pangkat? Ya? Kapan jamaah naik makom? Gitu-gitu aja ntar. Ya. Jadi saya menghimbau kepada semua pengurus masjid, kajian tasawuf dijadikan kurikulum. Kalau nggak, masjid rame terus, Pak. Masalah Sayyidina rame, zikir keras rame, cuma kunut rame. Itu ada imam yang ditonjok kunut karena nggak ada tasawuf di situ. Tasawuf itu intinya akhlak. Akhlak itu nggak mungkin kalau orang nggak adil dengan dirinya. Orang adil dengan dirinya baru muncul ketenangan di kolbu. Kalau udah tenang, nggak mungkin nonjok orang. Ya. Ini cuma masalah kunut. Apalagi kalau imamnya zikir keras, oh bisa diteriak-teriakin ntar. Bapak saudara makan Allah. Jadi standarnya ahli fikih itu beda lagi. Standarnya ahli hadis beda lagi. Standarnya ahli Quran beda lagi. Standar ahli tasawuf, ahli tarekat yang mereka sebut gurunya dengan mursyid, itu standarnya khas. Apa standarnya? Ayyakuna wasilan ilallah. Ilmunya nyampe kepada Allah. Rasa bertuhannya sahih, bukan rasa-rasa setan. Ya. Rasanya itu murni. Nah, ini yang kemudian mereka transfer kepada muridnya. Mereka dapat dari gurunya. Gurunya dapat dari gurunya. Bersambunglah rasa itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka nggak puas. Dihantamlah sanad zikir, yaitu Al-Hasan Al-Basri, imam tabi'in, itu kan berguru ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini wafatnya tahun 40 lebih kurang. Mereka berusaha mengatakan bahwa Al-Hasan Al-Basri tidak bertemu Sayyidina Ali. Berarti sanad zikir terputus. Nah, ini cara mereka. Bagaimana kita nanggapinnya? Kita kembali ke ahli hadis saja kalau emang mereka ngeritik hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu syarah terbaiknya itu syarah Imam Ibnu Hajar. Diikuti oleh muridnya Imam Sakhawi, lalu muridnya yang kedua Imam Suyuti. Mengisbat, menetapkan bahwa Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in, betul-betul bertemu dan berguru kepada Sayyidina Ali. Mereka nggak puas itu. Jadi ingin melemahkan. Habis itu bilang apa? Oh, sanad ente kepada Ali, berarti ente Syiah. Nah, hati-hati. Kita boleh tidak senang kepada Syiah, tapi jangan nggak senang kepada Ali. Ya, bisa bedain? Boleh nggak senang ke Syiah, kritiklah Syiah nggak apa-apa, tapi berani kritik Ali. Orang yang disebut Syiah itu pro Ali, anti selain Ali, disebut Rafidah. Rafid itu dia menyerang selain Ali. Sedangkan orang yang mengkritisi Sayyidina Ali disebut dengan nasibah. Bukan nusaibah, ya, nusaibah beda lagi. Nasibah, kelompok yang suka mengejek ahlul bait, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Imam Al-Hakim, Sayyidina Ali datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku aqrabut turuq ilallah wa ashaluha, jalan pintas menuju Allah yang paling mudah, paling dekat, yang nggak ribet-ribet, nggak perlu pakai suluk 40 hari, kira-kira begitu. Yang bayangin suluk 40 hari udah serem aja nih ya. Ada Pak metode ringkasnya. Kalau suluk 40 hari kan itu thariqah para nabi. Nabi Yunus 40 hari di perut ikan, Nabi Musa 40 hari di Tursina, Nabi Muhammad di Gua Hira 40 hari. Ali bin Abi Thalib mikir, ini kelamaan ini 40 hari ya. Terus gimana? Yang gampang wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Alaika bidmudawamati dzikrillah. Ya. Hendaklah engkau mudawamah, konsisten berzikir dalam keadaan sir, ya, sepi ataupun jahar, ya. Kita keraskan, kita lembutkan, ramai ataupun sendiri. Kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, kalau itu saya juga udah tahu. Ya, kira-kira begitu kalamnya.
Saya pengen yang khusus. Maka disuruh duduk. Ya, kamu duduk sini. Apa kata Nabi? Ghammid ainaik. Tapi di hadis Imam Hakim itu ada tambahan tengahnya. La taqumus sa'ah. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang membaca Allah, Allah. Nggak ada kiamat kalau masih ada yang baca Allah, Allah. Tapi Dajjal keluar, Pak. Walaupun ada orang baca Allah, Allah. Ya. Dajjal sama kiamat kan masih jauh. Masih jauh. Ya, tapi jauhnya bukan 1 abad, bukan, nggak nyampe. Lalu Nabi SAW mengatakan, Ghammid ainaik wa qul la ilaha illallah. Pejamkan matamu, lalu bacalah la ilaha illallah. Pejam mata. Maka metode memejamkan mata bukanlah dari Hindu Buddha. Ya. Ini ada yang nggak ngerti hadis ini, dikira, oh nggak boleh memejamkan mata. Kenapa? Tasyabuh bil Buddhiyin, menyerupai orang Buddha, menyerupai orang Hindu, nggak nyambung. Ya. Kebetulan kita sama-sama menjamkan mata, mereka menjamkan mata, itu urusan mereka, urusan kita hadis ini. Ya. Berdasarkan hadis ini, kita ringkas aja cerita hadisnya. Ulama kita kemudian meriwayatkannya sebagaimana Sayyidina Ali mendapatkannya, menirukan model yang ada di situ. Menirukan ini disebut dengan hadis musalsal bidzikrillah atau musalsal bitalqin. Hadis menirukan gaya guru, gaya sumbernya hadis ini, keadaan orang yang mengajarkannya, disuruh duduk, disuruh pejam mata, semuanya dibaca sekian kali, itu ditirukan semua. Namun yang meriwayatkan ini juga dua, ada versi ahli hadis pejam-pejam mata juga tapi nggak ada rasanya, ada yang versi ahli zikir dipejamkan mata tapi ada namanya prakondisi, dikondisikan kalbunya sehingga kalbunya siap menerima la ilaha illallah. Nah, itu yang disebut talqin. Hadis ini dianggap sahih oleh Imam Hakim, tapi ketika saya teliti paling tinggi cuma hasan. Wal hasanu yuhtajju kas sahih. Hadis hasan dipakai dijadikan hujjah seperti hadis sahih. Di riwayat Imam Ahmad hadisnya juga dhaif, tapi sudah naik menjadi hasan li ghairihi. Nabi bertanya, Ubadah bin Samit temannya Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Hal fikum gharib. Adakah di antara kalian orang yang gharib? Kalau versi Imam Tabarani, Imam Hakim, gharib di situ artinya orang ahli kitab. Tapi versi ahli zikir, gharib itu orang yang belum siap menerima talqin zikir. Dan kita ini rata-rata disebut gharib. Maka saya tidak termasuk orang yang ngobrol talqin, Pak. Kita buat conditioning, ya zikir dulu, ya hayu ya qayyum, itu metode aja, ya, supaya tidak gharib. Gharib ini merasa asing, aneh, ini zikir apa lagi nih si Ustadz, gitu. Itu orang yang menganggap zikir itu sesuatu yang baru. Maka gharib siapa saja yang belum mengenal bab zikir, belum menghendaki ilmu zikir, belum menghendaki talqin, belum siap ditalqin, itu disebut gharib. Ini versi kita, versi saya maksudnya, ya. Maka Nabi mengatakan tutup pintu, tutup pintu. Lalu Nabi mengajak, irfa'u aydiyakum, angkat tangan kalian. Angkatlah tangan mereka. Wa qulu la ilaha illallah, lalu bacalah la ilaha illallah. Nah, ini namanya talqin jama'i, talqin berjamaah. Nah, nanti ada saatnya kita talqin jamaah di Pekanbaru. Tapi kalau sekarang masih sendiri-sendiri, Pak, ya, masih sir. Ada saatnya kalau jamaah di sini sudah siap, udah nggak gharib lagi, baru kita bimbing zikrullah, insya Allah, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, dengan inilah aku diutus, dengan inilah aku dibangkitkan. Itu sebabnya setelah kita zikir, kita baca apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Gimana, Ustaz? Mana imam kita tadi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin alaiha nahya. Kalimat yang benar, dengan itulah aku hidup, dengan itulah aku mati, dengan itulah aku dibangkitkan. Benar kan nih? Kita hidup dengan kalimat itu. Beneran? Kayaknya hidupnya pakai handphone, ya? Saya aja kemana-mana bawa handphone, ya?
Maka supaya Allah nggak marah, saya bawa tasbih juga lah. Ya. Oh Ustaz, ente tasyabuh dengan Yahudi. Loh, mana ada Yahudi pakai tasbih? Yahudi Pekanbaru kali. Ya. Baik. Jadi hadis talqin zikir, ada versi ahli hadis, ada versi ahli zikir. Dan sanadnya dua-duanya bisa dipertanggungjawabkan. Betul di sana sini ada kritik. Cuma secara ilmu talqin, ilmu musalsal, hadisnya menurut ahli tasawuf sahih. Karena mereka dapat dari gurunya yang sudah dapat ijazah. Nah, ini rahasia nih Pak. Ini perbedaan orang-orang tarekat sufi dengan yang tidak tarekat sufi mengajar zikir. Tarekat sufi itu ngajar zikir harus dapat ijazah dari gurunya. Yang antum benci selama ini itu, ya, yang antum bilang ini khurafat, ini fanatis. Bukan. Mereka itu untuk menjaga kemurnian zikrullah, itu si ustadz harus dapat izin dari gurunya, biar terjamin bahwa zikirnya benar-benar bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita malah bangga, oh saya pakai zikir pagi sore aja tak. Dapat di mana zikir pagi sore? Dapat di mana? Di YouTube. Ya, atau ketemu di toko kitab ya. Ambil di toko buku terus amalin sendiri. Orang yang zikir tanpa berguru, dia dapat berkah, tapi tidak dapat faid. Faid itu aliran nur yang Allah berikan kepada guru, diwariskan kepada murid. Apa bedanya? Kalau si murid punya guru, dia lemah, bisa ditarik oleh gurunya, bisa ditegur. Tapi kalau zikir-zikir sendiri, baca-baca maksurat sendiri, baca rotib sendiri, tanpa ada bimbingan guru, kalau kita lagi lemah, tidak ada yang negur, tidak ada yang narik. Itu bedanya. Jadi samalah, kita mau pergi satu tempat, numpang ke orang yang sudah tahu jalan. Kita belum tahu jalan dan nggak punya kendaraan. Duluan mana nyampenya? Yang punya kendaraan. Nah, ini ilustrasi paling gampang. Yang paling kenal Allah siapa? Rasulullah. Lalu sahabat Rasulullah. Lalu tabi'in. Nah, mereka berhenti di situ, disebut salaf. Maka mereka langsung kembali ke kitab salaf. Nggak begitu. Kitab salaf itu juga diriwayatkan dari salaf, terus ke khalaf, terus sampai zaman ini. Maka hatta liyum, ya, sampai saat ini zikir-zikir itu masih diwariskan dari kolbu ke kolbu, dari jiwa ke jiwa, dari ruh ke ruh, sampai hari ini. Al-arwahu junudun mujannadah, sesungguhnya ruh itu sesama mereka saling kenal, ya, mereka berkumpul. Semoga berkumpulnya kita ini menunjukkan bahwa ruh kita bersaudara di alam sana. Amin, ya. Udah syuruk belum? Ya, khawatir udah syuruk aja. Ini banyak yang nanya, Ustadz kalau ada kajian syuruk kita sholat dulu atau ya zikir dulu atau ngapain? Kajian dulu. Karena kajian lebih wajib daripada sholat syuruk yang hadisnya dhaif. Kalau syuruk itu hadisnya dhaif. Tapi karena Imam Tirmizi yang meriwayatkannya, beliau mengatakan ulama salaf mengamalkannya naik jadi hasan. Gitu bedanya ya. Kembali ke bab zikir. Nabi itu ada yang mengajarkan zikir secara personal, fardi, ada yang jama'i, ada yang secara tertutup, ada yang secara terbuka. Begitu Nabi metodenya. Ada yang kadang Nabi mengajarkan satu kalimah la ilaha illallah, kadang Nabi mengajarkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Suatu kali istri Nabi Sofiyah itu dia punya biji kurma sama kerikil digabung 4.000. Itu zikir dari subuh sampai Nabi balik. Nabi balik itu kira-kira waktu duha. Duhanya yang sudah naik jam 9 atau jam 10. Kira-kira kalau dari subuh 9 berapa jam itu zikirnya? 4 jam ya? 4 jam zikir Pak. Istri Nabi loh ya. Nabi pulang, dalam hadis yang sahih Nabi berkata, ya, hadis Abu Daud, wahai istriku, maukah engkau aku tunjukkan zikir yang lebih afdal daripada ngitung? Yang tadi Nabi larang enggak? Enggak. Nabi enggak larang kok. Cuma Nabi lagi ingin menaikkan kurikulumnya dari zikir menghitung kepada zikir tidak perlu menghitung.
hitung. Ini yang dilupakan oleh orang yang tidak punya zikir dan ijazah talqin. Jadi dia daripada hadis dijadikannya untuk menghantam zikir pakai hitungan. Nabi mengatakan di situ, afdal min dzalik, yang lebih afdal dari zikir menghitung. Bukan berarti zikir menghitung tidak bagus. Ini baik, ini lebih baik. Begitu. Hadza hasan wa hadza ahsan. Jadi bukan berarti zikir dengan menghitung itu buruk. Logikanya begitu. Tapi orang-orang yang benci kepada tasawuf dan tarekat mengatakan hadis ini adalah dalil membatalkan, melarang berzikir dengan angka. Justru sebaliknya, hadis ini adalah dalil boleh zikir dengan angka. Dan ini udah berapa bulan nih pertanyaan sama. Ustadz katanya kalau zikir pakai angka nanti kedatangan khadam. Saya mau tanya sama yang ngomong dulu, mungkin gurunya ustadznya, emang dia ngeliat alam gaib? Imam Syafi'i mengatakan, man qala ra'aitul jinna fala tuqbal syahadatuhu. Orang yang ngaku-ngaku ngerti alam jin, ya, dia bilang lihat jin, khadam segala macam, tidak diterima persaksiannya, apalagi pengajarannya. Orang kayak gitu dipercaya hari ini, Pak. Dia nggak pernah melihat alam khadam, dia nggak pernah melihat alam jin. Emang jinnya senangnya sama apa sih? Main tebak-tebakan. Iyattabi'una illa dhann. Mereka itu cuma tebak-tebakan. Nih kalau zikir pakai angka tertentu nanti datang khadam. Asal-asalan. Persoalan itu kemudian dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis ini. Baru Nabi ngajarin kuli, katakanlah wahai istriku, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adada khalqihi wa zinata arshihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Boleh dibalik ya. Itu zikir secara ilmu hadis boleh dibaca siapa aja, tapi secara ilmu qalbu kalau belum sampai ke rasa ini maka nggak ada efeknya. Coba diterjemahkan. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adada khalqi. Maha suci Allah, maha hebat Allah, sebanyak bilangan makhluknya. Waktu antum zikir begitu, ingat lafaznya atau ingat maknanya? Saya yakin antum ingat lafaznya aja. Ternyata ahli zikir itu punya istilah, ada namanya zikir jama'i atau zikir kullu jasad. Zikir kalau zikir semua bagian tubuhnya merinding. Zikir itu sudah dilewati oleh Sayyidah Safiyah. Sekarang ada zikir di atas itu. Zikir alam semesta, itu dia. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adada khalqihi. Maha suci Allah, maha hebat Allah, sebanyak bilangan makhluknya. Maka dia pandang semua bilangan makhluk, sebanyak itulah dia angkat zikirnya kepada Allah. Siapa yang tahu jumlah makhluk Allah? Ada yang tahu Pak jumlah makhluk Allah? Di tubuh aja kita nggak tahu. Di tubuh ini berapa sel, kita nggak ngerti. Karena hanya Allah yang tahu. Nah, ini rahasia lagi, naik pangkat lagi tuh Sofia. Hanya Allah yang tahu jumlah bilangan makhluk di tubuh ini dan di alam semesta. Maka zikir ini sebenarnya zikir menyerahkan makna zikir kepada yang punya nama. Ya Allah, maha suci Engkau, sesuci yang Engkau mau. Karena yang tahu jumlah makhluk cuma Engkau. Berarti ini zikir gak pakai logika biasa lagi, dia pakai logika Nabi. Karena Nabi lah yang pernah diperjalankan melewati semua alam semesta. Ini Nabi itu udah masuk Pak ke semua lini alam, maka disebut beliau rahmatan lil alamin. Rahmat yang rahmatnya memancar ke semua alam semesta. Jadi rambut kita aja itu dapat rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir itu dapat Pak, dapat rahmat. Jadi ada rahmatnya Rahman, ada rahmatnya Rahim. Semua makhluk Allah dapat rahmatnya Rahman. Tapi kalau Rahim khusus kepada orang yang percaya kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalil yang sama bisa dibaca dengan cara yang berbeda. Jangan ngotot dengan pemahaman yang saklek itu ya. Jadi dalilnya sama nih. Dalil mengenai hadis Nabi mengajarkan zikir tanpa hitungan kepada Safiyah. Ternyata itu adalah dalil juga bahwa zikir itu ada kurikulumnya ya. Nah, itu yang disebut ijazah. Jadi Nabi ngasih ngajar Safiyah itu ijazahnya Pak. Nah dulu pernah nggak dapat
perintah pengajaran dari guru. Ayo sini, saya ajarin zikir. Pernah nggak digituin sama guru? Enggak ya? Ya saya dengar orang zikir, saya zikir aja gitu ya. Itu namanya taklid. Biar zikirnya berangkat dari taklid kepada ittiba, maka zikirnya harus ditalkin. Kan antum dari dulu ngomong-ngomong taklid mulu nih, kita nggak boleh taklid. Ayo, kalau zikir nggak taklid, harus ambil talkin. Gitu. Cuma Sayyidina Ali, Nabi talkin kan setelah kolbunya siap. Kita kan belum siap, jadi belum dikasih talkin, Pak. Teman-teman UPR sebagian besar sudah kita talkin zikir tuh ya. Nggak tahu diamalin apa enggak ya, urusan mereka ya. Ada yang ngamalin, ada yang enggak ya. Baik, udah syuruk ya? Ya. Katanya mau tanya jawab. Langsung tanya jawab aja lah, kali ada yang mau ditanya. Ya, fadal. Lanjut dulu. Ayo udah. Jadi tadi itu dalil zikir. Jadi dalil zikir berangka dengan tidak pakai angka, dalilnya sama tuh. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, yang benar itu memahaminya, kita tidak mengatakan ini benar mutlak. Bahwa zikir dengan angka itu adalah kurikulum awal orang belajar zikir. Orang tuh butuh angka, butuh batas, limit. Butuh latihan. Namanya latihan ada angkanya. Bagaimana dengan yang mengatakan tadi zikir dengan angka tertentu bisa mendatangkan khadam? Kalau begitu Rasulullah yang pertama kedatangan khadam. Kenapa? Nabi kalau zikir angkanya berapa? 33, 10, 25, 33, 70, 100. Itu angka yang dicontohkan. Nabi nggak nyontohin kepada Sofia angka 4000. Lalu kenapa dia berzikir 4000? Apakah Sofia lebih pintar dari Rasulullah? Seperti logikanya orang yang anti logika, akal-akalan orang yang anti akal. Inti lebih pintar dari Rasulullah, kan begitu logikanya. Itu logika apaan? Jangan pakai logika nggak jelas dalam belajar. Ya. Akal-akalan tapi aklud du'afa, ya. Aklul hamqa, ya. Akal tapi orang yang pikirannya nggak nyambung. Sok berlogika tapi logikanya nggak nyambung. Sama dengan ngirim Fatihah. Itu mereka pakai akal-akalan loh. Kenapa? Mentok. Imamnya Ibnu Qayyim menyebutkan 29 dalil bahwa amalan orang hidup sampai ke orang mati. Maka Fatihah termasuk. Mereka akal-akalin. Emang Rasulullah melakukan? Nah itu akal-akalan namanya, Pak. Nggak pakai dalil dia nolaknya, pakai akal-akalan. Ya. Saya pernah menyebutkan di masjid ini bahwa Sayyidina Abu Hurairah zikir setiap hari 12.000. Itu angka bukan? Dan itu disebutkan oleh Imam Ibn Sa'ad, Imam Zahabi, Imam Al-Mizzi, dan riwayatnya sahih. Itu Abu Hurairah kedatangan khadam kalian. Ya. Jadi zikir dengan angka tertentu, yang penting ada guru yang nyuruh. Gurunya ahli zikir punya sanad kepada Rasulullah. Itu jaminannya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat Nabi, mereka boleh berkreasi, dapat ayat. Wahai orang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha zikran katsira. Surat Al-Ahzab Al-41 ya. Sofiyah menganggap 4.000 itu banyak, maka dia zikir 4.000. Abu Hurairah menganggap 12.000 itu banyak, maka dia menganggap inilah penafsirannya. Jadi sahabat itu mencoba menafsirkan. Tafsiran itu sampai di zaman ini menjadi sebuah thariqah. Jadi thariqah itu jangan dibayangkan orang suluk-suluk doang. Suluk itu salah satu metode dalam thariqah zikir. Ada thariqah ringkas, cuma karena ringkas hasilnya ringkas juga. Kalau yang mau khalwat 40 hari hasilnya juga lebih bagus. Orang kursus 40 hari dengan orang yang kursus cuma lewat YouTube sehari 10 menit, beda nggak hasilnya? Beda lah ya. Kira-kira begitu Bapak Saudara Allah. Jadi kita hidupkan lagi sunnah ini. Sunnah talqin zikir, sunnah zikir berjamaah, sunnah zikir sendiri-sendiri. Nah di sini sudah ada zikir jamaah, ikutin aja, nggak usah malu-malu, ya. Ikutin zikirnya, nanti terasa gemaknya. Nah ini ada adab kalau imam ngajak kita zikir, jangan kita mendahului imam, jangan kita lebih pelan dari imam, standar. Kapan zikir itu suaranya menjadi
energi apabila suaranya satu frekuensi. Jadi nggak ada yang duluan, nggak ada yang telat, sama. Itu sebabnya juga ada majelis ratibul haddad. Itu kalau ratibul haddadnya mereka satu hati dan suaranya satu, semuanya akan majzub, ditarik oleh Allah SWT dan merasakan nikmat zikir. Nah, tapi kalau nggak ada kesetaraan suara di situ, hilang deh. Ya. Jadi nanti kalau imamnya zikir, ikutin Pak. Ya. Imamnya kencang gitu kencang, imamnya lembut lembut. Jadi imam saya sarankan tidak hanya zikir cepat, la ilaha illallah, pelan-pelan dulu. La ilaha illallah, pelan-pelan aja Pak. La ilaha illallah, pelan-pelan, lama-lama cepat boleh ya. Tapi jangan teriak-teriak juga pakai mic ya. Nanti terganggu orang lain. Baik, saya rasa cukup lah ya. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama, banyak zikir yang kita dengar. Pertanyaan pertama, bagaimana penempatan kapan waktunya dan bagaimana kita membaca la ilaha illallah, Allah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim dan lain-lainnya. Pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan bulan puasa ini ada nggak Ustaz melakukan dari mana kapan? Maka Iya. Assalamualaikum. Yang kedua, saya jawab aja, ini masih musim corona ya. Kita WFH Pak. Maka kita buat SFH, suluk from. Tapi kalau ada zona yang sudah kuning, hijau, apa ke sana aja. Ya, ikut khalwat di mana aja boleh. Zikir itu intinya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, menghormati guru, pasang adab, usul ilallah, langsung Allah terima Pak. Gak mesti sama saya atau sama siapa gitu ya. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang bagaimana menempatkan zikir. Kan ada hadis afdalu dzikri la ilaha illallah, hadis Imam Tirmizi. Zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Zikir itu terjemahan. Kalau saya terjemahin gak begitu. Zikir paling lezat adalah la ilaha illallah. Ada zikir juga astagfirullah. Kapan ditempatkan? Zikir istighfar itu namanya zikir praconditioning. Jadi sebelum kita menikmati kelezatan zikrullah la ilaha illallah, bersihkan dulu wadahnya. Ini gelas saya bersihkan dulu, baru saya tuang air. Airnya bersih, tempatnya kotor, saya jijik Pak mau makan, mau minumnya. Benar ya? Kalau sudah begitu, tempatnya terbuka, kasih penutup supaya kalau ada lalat masuk dia nggak nempel ke dalam. Nah itu disebut sholawat. Jadi sholawat itu penutup dari semua zikrullah. Jadi pangkalnya istighfar, puncaknya la ilaha illallah, ujungnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka siapa yang berzikir tidak dimulai istighfar, dia tidak akan merasakan getaran-getaran zikir. Siapa yang berzikir tidak sampai kepada la ilaha illallah, dia tidak akan merasakan nikmatnya dan lezatnya zikrullah. Siapa yang berzikir tidak ditutup dengan sholawat kepada Rasulullah, nanti mau masuk surga tersesat mulu Pak. Di padang mahsyar baru bangunnya udah sesat, bahkan di alam barzah dia tersesat. Jadi supaya gak tersesat bagaimana? Nah maka ada orang gak sabar, langsung aja deh kita sholawat, ya boleh juga. Banyak nih, sekarang lagi banyak zikir-zikir sholawat, tapi digunakan untuk nangkep jin. Salah penggunaan. Benar gak? Lagi mau hadapin tukang sihir pakai sholawat ya. Sholawat itu mahar langit dan bumi. Ini istilah baru ya. Apa kata Nabi? Siapa yang berdiri dari satu majelis ya, walam yusalli alayya, dan tidak zikir kepadaku, maka baginya kerugian pada hari akhirat. Dalam hadis yang lain, hadisnya Hasan ya, man nasya salata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa yang lupa salawat kepadaku, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Khati'ah, keliru. Mau Pak nanti keliru?
Jadi nih saya kasih ijazahnya Pak ya. Al-wirdul asas dulu pernah kita kasih di sini. Namanya wirid asas. Pertama syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ingat ya, syahadat dulu. Jadi setiap kalau mau zikir perbaharui syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau perlu dimaknai, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Beristighfar. Astagfirullah. Nah, istighfarnya berapa Pak? 100 kali. Pelan-pelan aja. Bayangkan semua dosa yang kita pernah lakukan. Satu-satu sebutin. Dosa mata sekian. Ada 7 anggota, ada 10 bagian di badan. Masing-masing 10 dosa. Udah Pak, jadi 100 dia. Ya, inilah hakikat zikir Nabi. Beliau beristighfar setiap hari 100 kali. Bedanya beliau nggak punya dosa zahir, nggak punya dosa batin. Beliau menganggap kurang syukurnya sebagai dosa. Nabi itu sholat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Beliau mengatakan, afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Udah sholat begitu, beliau masih merasa kurang bersyukur. Keluar dari tempat buang air, beliau mengatakan, ghufranak ya Allah, ampuni aku kurang mensyukuri nikmat bisa buang air. Yang pernah mengalami mampet tuh ya, selangnya, pernah nggak? Sakitnya bukan main, bener. Sakitnya bukan main kalau kita nggak dikasih nikmat buang air kecil. Maka Nabi bersyukur, Nabi menangis Pak, mengatakan ghufranak, ya Allah ampuni aku. Jadi Nabi minta ampun, bukan dari dosa. Nabi minta ampun karena kurang syukur. Ini beda istighfar kita dengan istighfar Nabi. Kalau kita benar-benar berdosa, karena dosa kita banyak. Belum lagi dosa batin. Kalau ditambah begitu bisa 200 istighfarnya. Sudah cukup 100 dulu. Nah, Anda mengamalkan sunnah Nabi. Tuh, angka dari Nabi bukan? Dari Nabi Pak. Setelah itu baca la ilaha illallah. Kalau waktu luang Bapak misalnya udah pensiun nih. Udah pensiun Pak? Nah, kalau udah pensiun saya kasih yang panjang nih Pak. Kalau yang muda-muda nih kita kasih yang pendeknya aja. Yang pendek-pendek itu la ilaha illallah cukup, titik. 100 kali. Bagi yang sudah pensiun atau lagi musim libur, la ilaha illallah, Allahnya dipanjangkan. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di makna itu Pak, lahul mulku wa lahul hamdu. Miliknya lah semua kekuasaan, semua kerajaan. Miliknya lah semua pujian. Maka kalau kita dipuji, yakinkan, i'tikadkan pujian itu kembali kepada Allah, baru boleh Pak menerima pujian. Jadi kapan kita nggak pantas menerima pujian? Kalau kita menganggap pujian buat kita, gitu. Tapi kalau kita dicaci maki orang, jangan yang dikembalikan kepada Allah. Itu emang kita Pak yang jelek, ya. Berapa kali? 100 kali. Beberapa masyayikh kita menambahkan, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in, dia menghidupkan yang mati. Tapi di hadisnya begitu doang. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ini dibaca, intinya ada di la ilaha illallah. Kalau Bapak nggak fokus di kalimat setelahnya, cukup baca la ilaha illallah. Berapa kali? 100 kali. Yang nggak sempat lagi duduk, habis sholat, buru-buru mau kerja, ya di motor, di mobil boleh. Ya. Terus yang ketiga, karena semua zikir tanpa sholawat tidak sampai kepada Allah, maka wajib sholawat. Jadi sholawat itu bagi saya bukan sunat Pak. Yang bilang sunat udah lewat udah. Ya. Sholawat itu wajib hukumnya. Kenapa wajib? Bahkan lebih wajib dari sholat. Sholawat itu lebih wajib dari sholat. Kalau nggak ada sholawat, sholawat nggak naik. Kalau nggak ada sholawat, sholat tidak naik. Baru dengar antum ya, sholawat lebih wajib dari sholat. Bid'ah nggak nih? Yang sering dibaca oleh imam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, ya allazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, kalau engkau percaya kepada Allah, percaya malaikat Allah, bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam rindumu. Allah sholat nggak Pak? Sholat kayak kita nggak Allah? Saya mau nanya serius, jawab dong. Allah sholat subuh nggak? Allah haji nggak? Allah zakat nggak? Nggak ya? Tapi Allah sholawat. Jika Allah bersolawat,
Maka sholawat itu apanya sholat? Sholawat itu adalah kendaraan sholat untuk naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nyebut naik bukan berarti Allah bertempat tinggi ya. Nanti ada pembahasan khusus ya. Pertemuan di mana? Oh bukan di sini ya? Di Duri. Ya udah di sini aja kita jelasin. Allah itu maha tinggi mutlak, tapi bukan tinggi arah dan tempat. Kau wajib meyakini Allah maha tinggi, kan namanya Ali. Karena ia bukanlah benda, maka ketinggiannya bukan arah. Jadi kita wajib meyakini Allah maha tinggi. Itu wajib hukumnya. Ya. Udah berapa tadi? 3. Yang terakhir, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, 100 kali ditutup adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsi wa midada kalimah. Tapi kalau Bapak pensiun 100 kali baca itu Pak. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsi wa midada. Nikmat itu. Itu udah bawa satu kontainer zikir itu di belakang. Ya. Seberat aras, sebanyak makhluk Allah. Pernah nimbang arasnya? Badannya lupa nimbang. Apalagi nimbang aras. Subhanallah bihamdi subhanallah, seberat arasmu ya Allah. Aras itu meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi tidak terlihat dibandingkan aras Allah. Kita bilang ya Allah, engkau maha hebat, seberat arasmu. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Maka zikir ini namanya zikir bukan zikir. Az-zikru ala zikri, az-zikru fawqa zikri. Zikir tapi di atasnya zikir. Kalau belum sampai ke rasa itu, cukup zikir biasa aja dulu. Jadi kalau belum muncul nih rasa, alam semesta berzikir, maka lebih afdal zikir subhanallah bihamdi subhanallah azim tanpa tambahan. Gitu sebenarnya. Secara ilmu qalbu ya. Kalau ahli hadis mah bawa aja semua. Baik. Ahli hadis ini membawakan bahan, ahli zikir meramunya, meraciknya menjadi thariqah zikir. Ahli hadis bawa riwayat, ahli fikih meramunya menjadi hukum. Gitu Pak ya. Nah, sekarang muncul pemahaman ahli hadis itu sudah punya metode sendiri. Ini kekeliruan besar. Ahli hadis nggak bisa meramu sendiri kecuali dia ahli fikih, kecuali dia ahli zikir. Nggak ada ilmu yang mandiri di dunia. Semua ilmu saling berkaitan dan beririsan. Gimana? Udah? 6:30? Kalau masih ada pertanyaan lain, tapi sebelum itu ini ada pertanyaan dari saya. Ngambil estafet nih. Iya, fadal. Tentang zikir juga. Bagi kita awam, mungkin kita mengambil zikir-zikir yang ada di hadis yang pasti. Namun zikir-zikir yang dari para ulama yang punya sanad dari jalan. Kita kan begitu tahu dengan kondisi zaman sekarang siapa yang bisa mengumpulkan. Yang pertanyaan saya, apakah kita termasuk bersanad andaikan kita dengar hanya dari online dari TV atau dari selama umum di apa namanya ya, di forum yang kita tidak kenal langsung berjumpa dengan guru, apakah itu termasuk juga bersanad? Iya bersanad tapi online. Sanad online. Sanad juga Pak. Anak kita sekolah online, sekolah offline, beda nggak hasilnya? Beda efeknya? Kalau sekolah online itu tengkar emak-emaknya dahsyat sekali. Ayo deh, adanya masih beda. Itu semua emak-emak mengalami hal itu. Ya, dia kira anaknya kok bodoh, padahal semua anak begitu. Di dalam diri kita, kalau kita ngaji online, Bapak akan berurusan dengan itu, Pak. Ini benar gak ya, benar gak ya, begitu. Itu berkelahinya dalam diri. Tapi kalau ketemu guru yang mumpuni, hilang semua itu. Karena dalil itu ada pada diri guru. Dalil yang hidup namanya guru yang bersanad. Dalil yang tertulis kitab. Ya. Jadi sebenarnya, kalau ada guru kita bersanad, itu lebih afdol daripada lembaran-lembaran kertas. Kertas ini kan mati, Pak. Kertas-kertas zikir itu. Ada nyawa nggak kertas itu? Nggak ada. Yang ada nyawa si kolbu ulama ini. Karena dia punya nyawa, punya spirit, dia bisa mewariskan spiritnya kepada kita. Kalau buku kan nggak bisa. Masa kirim Fatihahnya ke kertas kan? Tidak kirtos, nggak bisa. Online, bagaimana online? Ya, karena zaman ini ilmu mudah,
Maka orang sekarang bisa ngambil ilmu apa aja dengan mudah. Tapi saya ingatkan, kalau belum kenal gurunya, belum dapat izin darinya, terus ngamalin zikir via online, yang zikirnya bukan diambil dari Quran dan Sunnah, saya khawatir baru cerita khodam-khodam tadi itu terjadi. Dan ini sudah banyak di YouTube tuh, zikir kulhu geni, ijazah, ya mahar sekian, zikir ini zikir, aneh-aneh zikirnya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak satu dua yang udah mulai begini, ya, karena nggak ada yang guidance. Orang di guidance aja belum tuh lulus, gimana yang sendiri? Jadi umur Bapak berapa Pak? Maaf nih, 6. Udah wajib Pak. Udah wajib belajar zikir udah. Jangan online lagi. Cari gurunya, minta bimbing. Ustaz, Kiai, Syekh, bimbing saya. Gitu. Ya. Mau sampai kapan lagi? Emang jamin nggak kena corona abis ini? Kan nggak juga. Kita nggak tahu. Minimal kita punya garansi bahwa zikir kita bersanad kepada Rasulullah SAW. Jadi bolehkah lewat online? Boleh jika zikirnya yang zikir yang umum. Rotibul hadar, rotibul atos, zikir-zikir yang biasa-biasa. Tapi kalau zikirnya namanya aneh-aneh, apalagi namanya ke bahasa lokal, tolong jangan diamalkan. Karena iblis itu Pak, nama aslinya kan Azazil. Itu tadinya ahli zikir. Azazil ini dulu yang jaga surga dan dia ibadah di surga. Azazil ini dipecat dari malaikat. Dia turun punya dendam. Dia punya tentara 70.000. 70.000 ini masing-masing 70.000 itu punya tentara lagi di bawahnya. Kerjaannya ngapain? Godain-godain orang-orang yang suka zikir, suka ngaji. Nah, bagaimana coba supaya tidak kemasukan setan? Jadi kemasukan setan ini lebih bahaya daripada kemasukan jin, kesurupan. Orang kesurupan biarin aja dia begitu tukang-tukang sendiri. Kalau sudah kemasukan setan, gawat. Ya. Itu mulai gawat. Was-was dibilang ilham. Dia was-was, tapi dia bilang ilham. Kalau ada guru itu, guru ada, setannya kabur. Kira-kira begitu. Karena jaminannya Rasulullah. Kalau dia bersanad, bersilsilah. Ya, silakan dicari Pak. Ini kan di Kampar ada negeri 1000 suluk ya. Ya, kesana lah. Ya. Ini kan bulan puasa ini. Di sana kayaknya zona-zona hijau nih. Udah kesana aja. Ngapain lagi? Ustadz saya ngurus ini, ngurus itu. Mau sampai kapan ngurus ini selesai? Urus diri sendiri. Ku anfusakum dulu, walu ahlikum. Itu kan dalil kalau orang kan biasa menerjemahkan jaga dirimu keluargamu. Itu terjemahan biasa. Ku anfusakum ahlikum itu kamu mau jaga orang, mengurusin yayasan, masjid, sekolah, itu orang. Kapan kamu jaga dirimu sendiri? Gitu. Ya. Ya belum lama ini juga ada sahabat saya bilang, Ustadz, saya imam di masjid, tapi guru saya nyuruh suluk. Kamu ngimamin masjid, tahun depan kalau umur panjang masih bisa kan? Ya. Tapi rokaatnya sekian Ustaz, kalau saya nggak jadi imam, rokaatnya bisa berkurang dari 20 menjadi 11. Ya nggak apa-apa toh. Ntar ente pulang balikin lagi jadi 20. Tapi tahun depan, kalau kita meninggal, kita belum sempat zikir latihan, gimana? Kan nggak bisa balik Pak. Farji'na na'mal sholihan, semua ruh, semua jiwa itu meratap ketika dikuburkan. Ya Rabb, tolong kembalikan kami ke alam hidup, kepada kehidupan. Tapi Allah kembalikan nggak? Jadi arwah itu ketika dia mati itu gombal-gombal. Ya suka ngasih janji-janji. Ya Allah kalau saya hidup saya ibadah lagi. Padahal dulu dia ngomong gitu juga. Kalaupun dikembalikan nggak akan balik. Paling main handphone ya. Jadi kalau ada orang mati ini dihidupkan lagi, dia udah ketemu dan doa tadi, dia pasti lupa Pak. Ini aja kita lupa ketemu Allah, pada lupa. Jadi silakan amalkan yang umum-umum Pak, yang dari Quran Sunnah, tapi untuk masuk ke kolbu itu mesti dari kolbu. Maka tidak ada namanya talqin zikir online, nggak ada, nggak sah. Yang harus ketemu. Imam Bukhari yang nyari satu hadis yang zahir itu pindah-pindah negeri kok. Cuma mau dapat zikir pindah dari Pekanbaru ke Kampar aja gak mau. Di kota Pekanbaru ada ya? Banyak ya, di sini banyak kok. Tinggal mau ngamalin aja Pak. Nggak mau cari guru. Mau menjatuhkan sedikit rasa malas, menjatuhkan sedikit ego. Nah, ini yang menghalangi orang untuk bisa berzikir. Ya, ada salah satu sahabat saya mikir,
saya ini kan dokter, siapa yang bisa menalkin saya zikir? Gitu Pak, ada yang ngomong gitu. Kebetulan teman saya dokter. Waduh, saya bilang, zikir itu kan nggak, wisudanya bukan di kampus bro, ya. Zikir itu wisudanya di surau, di zawiyah, di ribat. Ijazahnya, wisudanya langsung dari syekh mursyid. Itulah doktornya. Maka orang yang bergelar syekh mursyid, dia dokter zikir. Jadi kita yang punya gelar-gelar ini, gelar-gelar duniawi, itu urusan dunia. Nggak laku Pak di alam zikir. Coba, dokter berlaku nggak dalam kubur? Ya dokter, man robbuka. Hei dokter, siapa Tuhanmu? Ada nggak hadis begitu? Nggak laku. Gelar itu cuma berlaku di kampus. Nggak laku, di masjid aja nggak laku. Dokter nggak laku kan? Ada dokter nggak lancar baca kulhu, nggak bisa jadi imam Pak. Udah Pak ya? Gimana? Udah. Ya, udah ringkas pertanyaannya. Assalamualaikum. Ya. Atau sebenarnya tidak boleh yang ini dibaca khusus niatnya jadilah yang satu lagi yang seperti ini yang ada lafaz tertentu atau yang ini ada lafaz tertentu perbedaannya beda lagi. Ya. Itu khasiatnya beda lagi. Baik. Ya, dua-duanya benar Ustaz. Ya. Jadi Nabi kasih contoh, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu ada tambahan yuhyi wa yumiit. Al-ajru ala qadri ta'ab, begitu kaidahnya. Diambil dari hadis Abu Daud tentang kisah Sayyidah Aisyah. Rahasia dari ganjaran pahala itu berdasarkan kadar lelahnya orang beramal. Orang yang baca yuhyi wa yumiit lebih banyak gak usaha, effortnya daripada yang gak pakai. Saya cuma baca la ilaha illallah, beda gak dengan yang nambah lahul mulku? Beda ya? Begitulah kira-kira. Maka para imam kita sepakat, beda zikrullah, beda natijah zikir. Beda zikrullah, beda efek zikir. Maka zikir yang ada istighfarnya, astaghfirullah, dengan zikir yang cukup Rabbighfirli, itu beda efek di kalbu. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, itu beda dengan cuma sekedar subhanallah, itu beda. Ya, rahasia-rahasia ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang mau merasakannya. Maka ulama kita buat kaidah la yafhamuha illa man zaqaha. Tidak faham bab ini kecuali yang telah merasakannya. Jadi kalau nggak dijalani nggak ketemu. Jadi hadisnya itu emang digabung. Ini satu mazhab, yang satu lagi kalau hadis begitu aja, itu saklek. Yang benar manhajul jama'i, digabung. Ya, itu yang afdal. Maka Imam Nawawi mengatakan, jika kamu ketemu hadis, lafaznya bagaimanapun, amalkanlah walaupun cuma sekali, bahkan itu pun dhaif, amalkan. Itu Imam Nawawi. Ya, silakan diamalkan dengan semua versinya. Ya. Boleh. Saya kalau iftitah saya gabung antara wajahtu dengan Allah maba'id baini. Ya, biar jadi NU Muhammadiyah, Muhammadini. Ya. Mungkin satu lagi terakhir, ya ada cara lain lagi. Mungkin satu lagi terakhir, silakan. Ya. Assalamualaikum.
Pertama, mungkin tambahan ini. Pertanyaan saya ini, tadi sana itu berapa Nabi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. kemudian satu di mana saya ikut dari YouTube salah satu adalah Buya dan Nabi Khidir masih hidup. Nabi Khidir. Saya ketemu Iya. Nabi Khidir dalam suatu Amalan. gimana gitu. Iya, iya. Jadi ada temannya Bapak ketemu Nabi Khidir, terus dikasih zikir. Ya. Tahu dari mana dia itu Nabi Khidir? Itu dulu Pak. Ini bisa iya, bisa enggak? Ya. Ya. Saya bertanya kepada ahli Khidriyah, ahli tarekat Nabi Khidir itu. Jadi tarekatnya ada Pak. Kalau kita mengalami kejadian ini, tahu dari mana kalau ini beneran Nabi Khidir atau itu setan? Kata beliau, istafti qalbak, tanya hatimu, sirmu, sir di dalam jiwamu itu tahu bahwa ini setan atau bukan setan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Siapa yang mimpi ketemu aku, itu sirnya yang mimpi, Pak. Begitulah ketemu semua para nabi. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad sebenarnya, tapi semua para nabi tidak bisa diserupai oleh setan. Tapi ulama kita ikhtilaf beda pendapat. Apakah setan bisa menyerupai wali? Yang benar bisa. Jadi setan bisa menyerupai wali, tapi tidak bisa menyerupai nabi. Kecuali ulamanya, kita tahu namanya dan ulamanya pewaris dan kita bersanad kepada ulama tersebut, insya Allah itu garansinya. Bagaimana dengan Nabi Khidir? Nabi Khidir ini kan gurunya para nabi. Nabi sudah nggak ada, maka sekarang dia jadi gurunya para wali. Kalau calon-calon wali itu beruntung dia ketemu Nabi Allah Khidir. Nabi Musa aja berguru ke Nabi Khidir, masa wali enggak? Oh enggak ada Ustaz, semua orang terdahulu udah mati. Ya itu pemahaman ente, kan ayatnya enggak ngomong tentang Nabi Khidir mati. Ya. Kalau begitu setan seharusnya sudah mati dong, iblis sudah mati dong, jin sudah mati. Enggak. Jin itu kalau enggak dia berperang sesama mereka atau terbunuh karena berperang dengan manusia, dia enggak mati-mati Pak, jin. Lebih mulia Nabi Khidir apa Nabi jin? Ya, Nabi Khidir itu kan tinggalnya di laut. Kita nggak tahu di mana lautnya. Dan sangat mungkin ada seseorang bertemu Nabi Allah Khidir lalu dikasih ijazah. Apa status ijazahnya? Ijazah zikirnya ini berlaku untuk dirinya sendiri. Ya, boleh nggak diamalkan? Boleh, karena dia setaraf dengan ilham. Ilham, mimpi, ketemu Nabi, ini berlaku untuk diri sendiri. Ya, boleh nggak diamalkan orang? Nah, proses pengajaran ke orang nanti ada proses panjang, ada proses tashihnya. Nanti dalam waktu kita bahas. Ini nggak ada tema bahas Khidir kan? Oh berarti nanti kalau umur kita panjang nggak ada halangan kita bahas. Pembahasan khusus Pak. Saya bedah kitab kecil, kita buat daurah nanti ya. Kajian tentang riwayat Nabi Khidir. Karya Imam Ibnu Hajar insya Allah. Baik, ya, ya. Oh Pak Imam nih, spesial nih. Itu salah tarikatnya atau salah dia? Ya, ada orang dibacain Quran kesurupan, salah Quran apa salah orang yang kesurupan? Di kampung Bapak, Pak Imam, orang bertorikot jarang ke masjid. Di kampung saya kebalikan. Ya, di Jawa, di Jakarta, orang baru dapat roti itu rajin sholat. Jadi itu urusannya bukan mata rekod, urusannya orang ini diajarin ilmu zikir, tapi dia nggak diajarin ilmu fikih. Maka PR kita Pak Imam ngajarin jamaah. Jadi Pak Imam harus pulang kampung sekali sebulan, ngajarin jamaah. Jadi harus belajar zikir juga biar dia percaya bahwa Pak Imam ini bukan jamaah yang nyusup, bukan ustadz
yang anti dengan mereka. Ini survei, saya kan dari kecil sudah hidup dengan mereka. Kemudian baru ikut macam-macam aliran. Dan emang krisis fikih. Sejak kapan? Semenjak terjadi Gestapo itu dulu. Jadi ketika dulu masa PKI itu Pak, kan nggak boleh orang ngumpul-ngumpul. Di masa Soeharto juga nggak boleh orang ngumpul. Baru belakangan, akhirnya orang-orang ahli zikir yang dulu masjid musola surau itu adalah madrasah. Syekh mursyidnya jago baca kitab. Kalau nggak jago baca kitab, dia punya khalifah yang jago baca kitab. Bercerailah antara surau dengan madrasah. Maka sekarang coba lihat di negeri kita, mohon maaf ya, rata-rata Sumatera kecuali Aceh, itu masjid surau tarekat sudah pisah dengan pesantren. Bapak kalau ke Jawa enggak? Ke Jawa pesantren plus tempat suluk. Jadi ahli zikir ini enggak jauh-jauh dari ahli kitab. Enggak jauh-jauh. Ini kurangnya kita Pak. Ngakulah antum punya ijazah macam-macam yang orang bertorikot, tapi ngaku aja bahwa kemampuan berdalil kurang. Dan saya langsung nanya, bahkan banyak yang langsung datang. Mursyid torikot masih meragukan dia apa yang diamalkan, udah berijazah. Kenapa? Cuma diajarkan zikir tapi tidak ajarkan fikih. Jadi PR kita Pak Imam, semoga nanti bisa menyadarkan kita semua. Ya, semoga belajar fikih, belajar zikir bisa berjalan beriringan. Ya, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.